Saya kasih contoh case-nya itu ya, masak gitu. Masak itu kan untuk asrama ya Kak. Iya. Terus kalau misalnya ada anak yang minat untuk memasak untuk keperluan asrama untuk dia makan sendiri, apakah itu sebuah eksploitasi Kak? Jadi kayak bener-bener kayak semuanya tuh di sini baik-baik aja, kita di sini juga makan 3 kali sehari ya makan, terus juga minggu juga masih boleh keluar gitu loh. Jadi kayak di sini semua senang-senang aja, baik-baik aja, sehat-sehat aja, lihat semuanya sehat-sehat aja hari ini. Kalau menurut kami, saya juga bingung. Yang mana yang dikatakan eksploitasi ekonomi? Aktivitas kita itu masalah Pak. Saya itu, mohon maaf, saya itu yang dampingi RT. Sampai pas dia sakit, saya yang bopong dengan ketua yayasan loh Pak. Saya yang bawa rumah sakit dengan ketua yayasan. Sampai hari ini pun saya masih punya videonya dia. Yang saya nyuapin pertama kali dia sadar baru dari operasi itu saya. Terima kasih ya. Saya sudah meminta waktunya. Ini gurunya sudah datang. Jadi guru penggantinya harus pindah dulu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi teman-teman. Saya boleh minta waktu ya 2 menit ya? Mau ambil aja di sini. Saya namanya Denny Darko. Apa kabar teman-teman? Ini pelajaran apa Bu? Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Oh ya, saya permisi ya pakai alas kaki ya. Ini yang di sini berarti kelas 12. Oh, jadi di sini saya pengen lihat karena kalau di luar kan ada cerita banyak tentang kalian di sini sekolahnya seperti apa. Nah, saya ke sini mau langsung lihat tanpa ada janjian dulu kondisinya seperti apa di sini. Ini berarti pelajarannya memang seperti pelajaran di sekolah-sekolah lain ya. Oke, Ibu, saya boleh pinjam 1 orang kira-kira siapa yang bisa mewakili di sini? Menurut Ibu siapa di sini? Namanya siapa? Nama saya Dery Kak. Dery dari? Dari Samarinda, Kalimantan Timur. Samarinda. Oke. Dery, Ya Kak. bagaimana pendapatmu tentang orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa di sekolah ini ada eksploitasi ekonomi? Gimana ya Kak? Karena jujur kalau selama saya ada di sini sama dari bersekolah dari awal dari datang hingga sampai sekarang, saya jujur Dery merasa baik-baik aja gitu. Apalagi kan Dery malah senang justru, maksudnya kan Dery ini apa sih namanya dari luar pulau nih, ketemu teman-teman yang kalau Kakak bisa lihat beragam gitu. Ada yang dari ujung ke ujung Indonesia kan ada gitu. Jadi ya seru aja gitu. Sambil ini kan juga apa sih belajar bahasa Jawa juga seru aja gitu. Oh, iya. Bahasa Jawamu kalau 1 sampai 10 udah berapa sekarang? 4 mungkin Kak. 4. Nah, pertanyaanku berikutnya adalah kamu tadi kan bilang kamu merasa senang. Siapa tahu kamu sebenarnya nggak sadar kalau kamu dilakukan tindakan itu tadi. Gimana ya, kalau nggak sadar juga Dery bingung jelasinnya gimana ya, soalnya ya biasa aja gitu seperti sekolah asrama pada umumnya, meskipun Dery memang belum pernah di asrama ya, cuma ya biasa aja sih Kak. Kamu kan punya ponsel dan internet di sini kan ada terus ya. Nah, dari komentar-komentar orang yang di luar sana dan mengatakan bahwa ada eksploitasi ekonomi di sekolah ini. Nah, apa yang kamu dengar, terus kamu pengen kasih jawaban tentang itu? Jujur kalau untuk Dery semua itu nggak benar ya, apalagi kan memang kita semua di sini kan berasal dari keadaan yang sama. Kita kan datang di sini kan memang karena kita salah satu persyaratan kan memang yatim piatu dan kurang mampu, dan Dery sendiri memang berasal dari keluarga yang memang kurang mampu secara ekonomi gitu. Jadi ya kita di sini ya saling menyemangati satu sama lain, karena kan kita di sini juga berasal dari apa sih namanya latar belakang yang berbeda-beda, dan rata-rata semua ya memang agak menyedihkan kalau dari kita saling cerita gitu. Makanya kita di sini saling menguatkan satu sama lain supaya kalau kita keluar dari sini kita bakal bisa menjadi lebih baik gitu loh Kak. Oke. Ada yang mengatakan bahwa disuruh kerja sampai tengah malam. Gimana ya Kak? Soalnya kita jam 10 aja udah disuruh masuk ke asrama buat tidur. Jadi
Waktu itu kalian ada yang mengalami tidak gedung pertunjukan ini masih berjalan? Iya, saya juga Performer. Iya, salah satu performer. Nah, itu katanya kalau ada tamu langsung suruh meninggalkan pelajaran, langsung disuruh siap-siap, terus suruh show di situ. Kalau kita itu kan masuk ekskul ya Kak, di sini masuk ekskul showbiz-nya kita gitu. Jadi kita Kalau ekskul berarti nggak wajib? Nggak wajib ikut? nggak, itu masuk ekskul pilihan sih Kak, jadi Oke. nggak wajib ikut. Nah, itu betul atau tidak? Begitu kalau ada tamu nih datang ke sini, terus mereka langsung, ayo langsung semuanya latihan atau berdandan untuk melakukan pertunjukan. Kalau kita biasanya kan itu karena itu ekskul ya, namanya ekskul, jadi itu di luar jam pelajaran sih Kak. Jadi ya itu kan kita juga seringnya apa sih, kalau untuk show kan malam atau biasanya sore. Jadi ya itu kan udah kita jam pelajaran kan sampai jam 3 gitu. Jadi ya kadang kalau kita show paling sekali itu jam 7 ya Kak biasanya Kak. Itu baru kita mulai show biasanya. Habis show ya udah kita free lagi. Oke, saya mau ngobrol sama yang ini kayaknya yang wajahnya bandel nih sebentar. Pak, sini kamu coba. Udah duduk dulu di kursi yang tadi. Siapa namanya? Onesimus Immanuel, panggilannya Ones. Ones dari? Dari Surabaya, tapi mama dari Flores. Oh iya, kamu tapi lahir Surabaya kan? Nah, Lahirnya di Sidoarjo, besarnya di Surabaya. oh iya, oke. Ones, gimana menurut kamu tentang orang-orang yang menganggap bahwa di sini ada eksploitasi ekonomi? Kalau menurut Ones sendiri nggak bener ya, maksudnya kita kan di sini dari awal, dari Ones pertama kali datang tuh kan emang belajar niatnya. Jadi ya di sini juga emang kita semua belajar, terus dari pagi itu piket, membersihkan kelas, terus langsung sekolah, terus selesai sekolah kita ada school pilihan kita masing-masing. Jadi ya kita lakukan itu, maksudnya kita kelaknya di mana kita pilih yang itu gitu Pak. Oke, tapi kan tadi yang saya bilang, ini yang akhirnya melakukan tuduhan ini pun mereka mungkin nggak merasa waktu mereka sekolah, tapi setelah keluar sekolah mereka punya perasaan itu tadi. Jangan-jangan kamu nanti setelah keluar juga begitu? Nggak ada sih, soalnya nggak pernah gitu. Jadi karena di sini kita emang full sekolah, jadi nggak ada. Mesti Ones juga bingung sih kalau orang-orang mikirnya kayak gitu gimana. Kamu sering lihat di itu tapi di internet? Kayak kan beberapa ada yang follow nih di Instagram. Jadi kayak mereka tuh pas lihat berita, loh, maksudnya kita loh sama-sama sekolah di sini kok, mesti bisa kepikir ke situ loh gimana gitu. Itu tapi kan kakak-kakak kelas kan? Oke. Ya mungkin saja dulu mereka seperti itu, kamu sekarang nggak. Tapi oke, nanti saya akan tanya itu ke mereka. Tapi kamu benar-benar tidak pernah? Benar-benar nggak pernah ngerasa dieksploitasi. Makanya sebenarnya agak bingung sih sama konsep berita di internet tuh kayak gimana. Oke, sama sekali benar-benar. Orang tuamu gimana dengar semua itu? Kalau Ones kan dari panti tuh, kemarin juga sempat dihubungi. Kamu gimana nak? Terus kayak, loh Ones lo baik-baik aja mah di sini gitu. Akhirnya pas kemarin juga VC bareng-bareng sama teman-teman juga baik-baik aja kok di situ, ngapain, mesti ya akhirnya orang tua di panti juga ngerasa biasa aja, nggak ngerasa yang gimana-gimana juga. Orang tua di panti ini bukan mama kandungmu kan? Bukan. Mama kandung itu ada di Flores. Oh, oke. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih. Nah, satu orang lagi kira-kira siapa di sini yang bisa mewakili? Ya udah, coba Zara. Kamu dari Kalimantan, dari Sampit, Kalimantan. Sampit. Gimana menurut pendapatmu? Sama pertanyaannya. Ya kita di sini sebenarnya baik-baik aja. Maksudnya di sini kita juga sekolah dari pagi sampai sore, terus kayak sorenya kalau misalkan kita eskulnya juga seminggu sekali. Jadi kayak yang jadwalnya eskul gitu. Jadi kayak bener-bener kayak semuanya tuh di sini baik-baik aja. Kita di sini juga makan 3 kali sehari ya makan, terus juga minggu juga masih boleh keluar gitu loh. Jadi kayak di sini semua senang-senang aja, baik-baik aja, sehat-sehat aja, lihat semuanya sehat-sehat aja hari ini. Nggak ada yang nggak masuk loh hari ini. Oh ya? Iya, semua hari ini masuk. Orang tua? Orang tua sempat nanya waktu itu, waktu lagi kayak waktu boomingnya ini, terus kayak sempat nanya, nak gimana di sana, baik-baik aja, bener tak? Apa yang diberitain di luar-luar tuh benar gitu. Zahra bilang kayak abah, terus kayak jadi bilang di sini kita semua baik-baik aja kok. Di sini kita nggak apa-apa gitu loh. Di sini Zahra juga sehat-sehat aja, nggak pernah diapa-apain. Terus kayak makan juga masih makan, terus kayak keluarnya juga masih bisa keluar seminggu sekali gitu loh. Terus kayak semuanya baik-baik aja gitu loh, nggak ada apa-apa. Oke, makan 3 kali itu artinya ada SPP dan membayar atau tidak? Enggak, kita semua di sini benar-benar gratis. Oke. Nah, menurut kamu gratis itu artinya bukan
terus kan ada bilang ini gratis, tapi tenaganya dipakai untuk ya itu tadi. Iya kan, maksudnya ya itu kan kita yang gunain, ya kita ngebersihin juga nggak apa-apa kan, kayak anggap aja ini kan rumah kita juga, kayak kita ngebantuin mama kita ngebersihin rumah, ngebersihin halamannya, itu kan fair-fair aja gitu loh, nggak masalah kan sebenarnya. Iya. Tapi kamu juga artinya tidak menerima uang sekolah di sini itu? Tidak. Tidak juga. Oke, berarti memang tidak ada sesuatu aktivitas yang berhubungan dengan ekonomi ya? Oh tidak. Oke. Jadi kayak kita piket pagi, itu kayak kita ngebersihin kelas, terus kayak ngebersihin asrama, ngebersihin misalnya kadang-kadang ngebersihin toilet, terus ngebersihin halaman. Ya kan itu juga fasilitas yang kita gunakan. Jadi kayak gara-gara itu fasilitas yang kita gunakan, jadi kita bersihkan gitu loh. Termasuk si gedung pertunjukan kan kemarin disapu-sapu juga kan itu juga? Iya, jadi kan karena itu kan kayak kita gunain, kalau misalnya yang gedung pertunjukan yang tempatnya itu kan namanya TOD. Nah, itu kan biasanya kita gunain buat piket sore. Oke. Nah, jadi kan karena kita yang gunain, kita yang bersihin kan juga buat kenyamanan kita juga kan. Oh, oke. Gitu. Ini kayaknya juru bicara dari kalian semua ya. Oke. Tapi biasanya seperti itu, kalau kita tanya seperti ini nanti di luar orang akan beranggapan kalau ini sudah dibayar sama pihak sekolah. Nah, kalau gitu saya dari tadi lihat saya cari orang yang pendiam yang dari itu jangan-jangan sebenarnya itu ada tapi kamu nggak berani cerita terus ngomong seperti ini. Nah, yang diam ini mungkin akan tahu rahasianya. Oke, silahkan duduk kembali. Ya, makasih. Oke, coba. Ini dari tadi yang pakai sweater diam aja nih. Nah, saya curiga. Nggak mau. Yaudah, aku yang kesana ya, Oke. Ini kayaknya nggak apa-apa, duduk aja di situ. Oke. Siapa namanya? Odil dari kota apa? Dari Nabire. Oh, Nabire juga sama. Berarti di sebelah ada si Otonius ya? Iya. Oh, sama ya. Nah, orang tua kamu itu menyekolahkan ke sini karena memang sekolah ini berarti dikenal, terus kemudian kamu dikirim ke sini seperti itu. Iya. Nah, kamu datang ke sini tuh tahun berapa? 2021. 2021? Iya. Berarti pas kemarin kasus ini mulai bermula, pengadilan, dugaan eksploitasi ekonomi itu ada, kamu dengar? Iya. Ada. Kejadian betul atau tidak? Enggak sih. Tapi pakai sih loh. Coba. Enggak. Bener enggak atau gimana? Iya benar enggak. Enggak, karena kalau kamu jawabnya mikir itu orang nanti di rumah ini curiga memang iya. Enggak. Enggak, kamu bisa cerita. Jadi kenapa kok orang-orang di luar sana itu beropini seperti itu? Gak bisa cerita kan. Hah? Ini ceritanya. Ya gimana? Menurut kamu hal-hal itu ada atau tidak? Enggak ada kan. Oke, kenapa dugaan itu terus ada? Tapi di sini aman-aman aja kok. Bener? Terus orang tua waktu dengar ada cerita itu apa yang mereka katakan? Sempat telepon juga, tapi kan kata Odil ya aman-aman aja kak. Di sini kita masih seperti biasa gitu. Jadi masa rantanya oke ya gitu. Kamu punya kakak? Punya. Kakak nggak? Kakak telepon. Ya. Terus kamu jelaskan gimana? Jelaskan ya kak itu di luar aja, tapi kalau dalam SP kita aman-aman aja gitu. Masih seperti biasa. Oke. Gimana perasaanmu akhirnya di kota Batu Malang? Sebelumnya pernah nggak keluar Nabire terus tinggal lebih lama? Nggak pernah sih. Ya udah kalau gitu. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Oke. Oke, tapi bener ya, kalian semua juga di sini nggak menjaga image agar sekolah ini ternyata di luaran itu benar adanya nggak? Bener ya? Oke. Kemarin pas Ones pulang tuh, kan kemarin sempat liburan nih pulang buat legalisir. Terus teman-teman Pati bilang, Ones kamu sehat banget ya di SPI, soalnya beratnya naik banget. Oh ya? Datang ke sini kan 47, sekarang udah 60 ya. 60. Kalau Ones akhirnya Sekian. 13 kilogram. Ya sekitaran. Luar biasa. Ya sudah kalau gitu. Terima kasih teman-teman, Ibu. Saya jalan lagi, rajin belajar. Dan nanti semoga kalian semua jadi orang yang lebih sukses daripada sebelumnya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Yuk silakan. Ini tempat mereka tinggal. iya, ini yang Putri ya kurang lebih sama. Jadi mereka lumayan sehat ya. Mereka harus jalan naik turun ini ya sama kayak asrama lain. Apalagi kalau jemur kak di rooftop dia. Oh iya. Saya lihat di trailernya Anak Garuda atau Saya Love You ya. Iya. Oh ini asramanya. Oke.
satu kamar ini menampung berapa orang? 5 sampai 6. Oke. Ada yang 6. Ini UKS? Ini UKS. Ya Tuhan. Kamar. Oh ini kamarnya ya? Boleh aku shoot dari luar ya? Oh boleh. Masuk harusnya kosong. Iya nggak apa-apa. Jadi ini ada bunk bed gitu ya. Mereka tidurnya ada yang di atas, di bawah. Terus gantian tidur atau memang ya sudah yang suka di atas ya di atas, yang di bawah gitu? Rundingan sendiri. Okay. Terus emang ada perpindahan kamar, itu tujuannya supaya lebih akrab aja satu sama lain. Oke. Coba kita jalan. Set location anak Garuda ini, Iya. maksudnya memang ya di sini ini kan? Iya. Oke. Oh lemarinya berarti satu anak satu lemari itu ya? Satu loker Kak. Satu loker ya? Jadi kan ini ada 6, jadi satu gini satu anak. Oh, oke. Nah kamarmu dulu yang mana? Saya di sini pernah. Pernah juga? Oh tadi ya berkeliling ya? Change, Oh, ini untungnya di kota Batu Malang, jadi nggak perlu air conditioner. Ini kamar mandi? Ini jadi setiap hari itu ada tim ibu asrama yang menjaga di asrama. Oh, nggak tahu saya dorongnya atau enggak. Oh, oke, baik. Setiap hari selalu ada? Iya, setiap malam. Oh, berarti memang ada yang mengawasi. Iya. Kita akan tetap liputan dulu saja, nanti pertanyaannya mungkin ke pihak sekolah. Ini kamar mandinya ya? Iya, kamar mandinya. Di atas berarti sama juga? Sama? Kalau satu kamar berarti 8 orang, betul atau tidak tadi? 6. 6 ya? 6. Total ada berapa kamar berarti? Saya nggak hafal. Ini kan ada 1, 2, 3. Ini gudang kalau ini. Oh, Ini gudang. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 ya? 8 kali 6 berarti 48 di atas. Oh ya betul jumlahnya berarti ya. Oke. Sama cowok juga. Ini tempat nyetrika atau gimana? Iya. Mereka nyetrika sendiri? Iya. Nah kalau nyetrika sendiri, setrikanya satu, gantiannya bagaimana nih? Gantian aja. Oh. Per lantai ada. Nyuci juga, mereka nyuci sendiri? Iya dong Kak. Nyucinya di? Atas, di rooftop. Oh di atas? Ada tempat cucinya, jemur. Oh, oke. Tapi ya itu tadi, mungkin di asrama yang lain pasti berbeda-beda peraturan dan habitnya ya. Tapi kamu sendiri berarti tetap sama. Apa yang berubah dari angkatanmu dengan angkatan yang sekarang-sekarang ini? Kalau sekarang saya juga jarang mantau ya, mungkin apa ya, kebiasaan tidurnya yang sekarang tuh susah dibangunin Kak. Itu ya biasa lah, tapi kalau dulu itu kita cepat bangun karena memang kita kan dulu HP belum HP yang kayak sekarang. Oh, jadi mereka malam-malam masih main handphone mungkin ya? Oh, oke. Ya sudah, yuk kita turun ke bawah sambil turun. Ke atas soalnya sama aja ya? Sama aja Kak. Terus itu loh, makanya saya heran dengan semua yang ada ini, berarti memang benarnya itu ada atau tidak gitu. Karena kalau saya datang cuma sehari pun kan ini tidak menggambarkan. Tapi kalau memang itu tidak ada, menurutmu apa sih sebenarnya yang terjadi itu? Saya nggak tahu juga apa. Enggak kan, kamu boleh beropini sendiri gitu, pribadi. Aduh. Kalau saya apa ya? Yang saya lihat ya, kalau dulu yang sudah lulus itu kan memang mereka berhak kan, terus misalnya berhak udah kerja gitu kan, dapat gaji. Nah itu mungkin yang saya lihat tuh dia, saya nggak tahu, saya nggak ikut keseharian. Tapi yang saya tahu ini juga tidak itu, tapi yang saya tahu. Ya ini opinimu aja. Saja. Saya nggak tahu persis kayak gimana, tapi dia ini tuh kalau misalnya saya kerja itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, dia karena paginya ini izin tidak masuk, dia masuknya sore sampai malam. Itu yang membuat banyak dia bilang kerja sampai malam apa segala macam. Maksudnya kita tuh enggak kayak gitu. Nah, mungkin loh, berarti yang lulus yang dia maksudkan itu eksploitasi ekonomi untuk yang lulus atau untuk yang sekolah? Kamu tadi kan ceritakan waktu kamu kerja. Iya, makanya. Kalau yang adik-adik kan enggak, Pak. Enggak kerja mereka. Mereka aktivitas selesai udah. Oke. Ya sudah, kita sambil jalan. Oke. Nah, kalau beliau ini? Ini Bapak asrama. Oh, oke. Kalau Mas?
Saya dampingin. Oh, oke. Nah, Bapak Asrama boleh saya ngobrol? Boleh. Ah. Halo Pak Denny Darko, Pak. Iya. Siapa namanya Pak? Ahyat. Pak Ahyat. Iya. Oke. Pak Ahyat di sini sudah berapa lama? Saya kalau resminya saya 2009 Pak. Saya 2009. Yang pertama itu dengan Bu Risna selaku kepala asrama pada tahun 2009 saya tinggal di asrama. Oh, oke. Saya dengan Bu Risna itu. Oh, oke, oke. Nah, Pak Ahyat, berarti Bapak mengalami waktu SDS dan RB itu masih tinggal di sini dan sekolah? Masih Pak, sangat. Oke. Apa yang mereka akhirnya tuduhkan tentang adanya dugaan eksploitasi ekonomi itu menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut kami, saya juga bingung. Yang mana yang dikatakan eksploitasi ekonomi? Aktivitas kita itu pagi sampai jam 3, seperempat itu sekolah. Kemudian istirahat sebentar dari anak-anak itu. Kemudian baru kita kegiatan. Dulu itu hanya ada ekstra itu namanya ada pertanian, peternakan, kemudian Artinya sekarang lebih banyak. Kalau setelahnya tahun 2013 itu sudah ada pengembangan. Nah, karena sudah 2010 kan sudah ada yang lulus itu. Iya. Kemudian Kampung Kit berdiri. Oke. Kampung Kit berdiri. Setelah Kampung Kit berdiri, si anak-anak alumni yang lulus inilah yang mengelola. Oh. Mengelola usaha yang dibangun itu. Oke lah. Gitu. Mereka ini kan menuduhkan bahwa adanya anak-anak di sini ini disuruh membersihkan, disuruh berjualan di toko souvenir, atau mungkin waktu itu disuruh jualan tiket tuh waktu itu, Pak. Nah, apakah itu siswa atau mereka yang sudah lulus seperti Caca ini? Yang sudah lulus, Pak, semuanya. Kalau siswa sifatnya hanya berlatih sepulang dari sekolah. Dan tidak mengganggu jam sekolah? Oh, tidak mengganggu jam sekolah. Bapak sudah pastikan itu? Oh iya, sudah pastikan. Atau karena Bapak digaji di sini, Bapak bukan bicara lah. begini? Bukan. Enggak? Ini, bukan. Atau Bapak punya saham dari SPI? Enggak ada kan? Oke, Pak. Tidak ada. Iya, karena itu dugaannya kan, dan tuduhannya itu lumayan serius. Orang-orang pun banyak masyarakat ini jadi percaya bahwa eksploitasi itu ada. Sehingga dari pemerintah pun harus melakukan pengecekan lagi ke sini. Tapi mereka itu memang sekolah dan mereka pakai seragam. Pakai seragam. Dan adanya dugaan bahwa sekolah di sini cuma sekolah, ya sekolah aja, enggak. Jadi waktu ujian pun itu kayak ujiannya sengaja diturunkan standarnya sampai akhirnya gara-gara mereka itu lebih banyak aktivitas yang bukan sekolah dan itu berkaitan dengan dugaan eksploitasi ekonomi itu tadi. Menurut Bapak bagaimana? Sangat tidak benar itu, Pak Den. Kenapa begitu? Mohon maaf, ini yang RB ya yang melaporkan itu. RB itu adalah malah salah satu anak yang terbaik kedua sekota Batu loh, Pak. Hasil ujiannya itu. Terbaik kedua sekota Batu. Loh, kalau itu dia SMP? SMA. SMA itu terbaik kedua. Iya, di Kota Batu. Hasilnya. Oke. Kalau itu dan rata-rata pada saat angkatannya mereka itu juga bagus-bagus semua nilainya. Nah, terus kalau mereka tidak sekolah ngerjakan itu dari mana, Pak? Tapi ujian nasional itu loh kita tidak bisa contek, bisa. Betul. Lah, berarti tuduhannya kan datangnya malah dari RB ini kan? Kami kan malah bingung. Yang kamu ngomong nggak sekolah, kamu mungkinkah bisa ngerjakan soal itu kalau kamu tidak belajar? Berarti Bapak udah di sini waktu RB sekolah di sini? Malah sebelum RB di sini itu saya sudah di sini, Pak. Saya itu Bu Risna itu istri saya. Iya. Itu kan punya anak kecil. Iya. Tapi Bu Risna punya tugas piket di tempat ini. Sejak sekolah ini berdiri, guru itu diwajibkan piket. Jadi setiap hari itu ada guru piket. Iya, iya. Nah, Bu Risna berhalangan karena anak kecil. Saya selaku suaminya menggantikan, datang kemari tugas piket, mendampingi mereka. Anak Bapak pun sekarang sudah besar berarti ya? Sekarang udah SMA kelas 1. Oke. Sudah SMA kelas 1. Makanya yang saya herankan kenapa tuduhan ini malah datang dari anak yang itu tadi nomor 2 sekota Batu ya? Iya. Nilainya bagus. Nilainya bagus banget. Oke. Dan itu ya nggak ada rekayasa. Maksudnya ya ujian pada saat itu zamannya mereka itu kan kalau nggak dapat nilai sekian batas minimum nggak lulus atau dapat nilai mata pelajaran apa di bawah standar kan nggak lulus ini. Dan anak-anak itu seharusnya kan kalau menurut saya loh ya dari yang saya lihat ini kan anak-anak yang memang sengaja dipilih oleh Kojul
Artinya kan anak-anak yang sekarang ini banyak melakukan dalam tanda kutip penyerangan ini kan mereka yang berprestasi, betul atau tidak? Betul. Yang ibaratnya mereka yang sudah ya lolos seleksi. Iya, berarti kan yang Lolos seleksi. secara IQ dan EQ-nya mereka seharusnya baik dong. Biasanya begitu. Ini yang membuat saya sekarang ini kebingungan, Pak. Makanya saya perlu datang. Kami pun Lihat. bingung. Sampai detik ini saya pun juga bingung. Apalagi tentang laporan yang diletakkan SDS, kita itu bingung. Loh, saya itu nggak pernah mendengar, nggak pernah melihat. Tapi kan kalau nggak pernah dengar, nggak pernah lihat, bukan berarti itu tidak terjadi ya, Pak ya. Betul. Ya, tapi kan kalau itu terjadi, seharusnya kan ya sama kalau kayak mau hujan kan, udaranya, bau tanahnya itu kan sudah terasa, ada tanda-tandanya. Apalagi yang dituduhkan ini kan sampai belasan kali. Iya. Tapi yang saya sekarang ini khusus di sini lebih ke eksploitasi ekonomi itu. Hmm. Tapi hal itu Bapak benar-benar demi Tuhan nih Pak, Iya. Bapak tidak melihat itu. Masalah Pak, saya itu mohon maaf, saya itu yang dampingi RD sampai pas dia sakit, saya yang bopong dengan ketua yayasan loh Pak. Saya yang bawa rumah sakit dengan ketua yayasan. Sampai hari ini pun saya masih punya videonya dia. Yang saya nyuapin pertama kali dia sadar baru dari operasi itu saya Pak. Ya, Loh, ya. saya tidak mungkin apapun. Ya. Tapi loh, kami itu berusaha setiap siapapun insan yang ada di SPI ketika mereka punya sakit apa, kita itu sampai bener-bener ya kewajiban kami mengantarkan anak ini sampai sembuh. Mohon maaf, anak main sepak bola saja. Kemudian itu kan keinginannya anak-anak Betul, sendiri, betul, aktivitas. betul. Mereka kukunya mau coplok katakan kena Iya. kena Bola atau kena bola batu atau kena ya. batu. Itu adalah ya kami bawa ke puskesmas, ke rumah sakit ya. Dan sampai itu free of charge. Maksudnya Ya, mereka free. nggak harus bayar. 0 rupiah. Dan itu semua yayasan. Komitmen yayasan yang saya tahu Pak. Berarti kan Selama di ya. sini itu ya ditanggung papan, pangannya mereka, kesehatan mereka. Itu komitmen dan yayasan pendidikan. dan pendidikan mereka. Itu yang saya tahu. Makanya Pak, saya akan mempertanyakan hal ini itu adalah karena artinya orang-orang yang memang mereka memiliki prestasi, kedekatan dengan sekolah. Dan kalau saya nggak salah itu di salah satu acara hitam putih atau di mana, mungkin saya salah ya, yang Koko titipkan nanti perusahaan ini untuk kalian, seperti itu. Tapi kenapa kok tiba-tiba berbaliknya itu 180 derajat? Dan sekarang ini seperti menyerang dari segala penjuru. Itu loh yang saya sekarang itu pertanyakan. Dan kalaupun hal itu memang betul, artinya seharusnya tadi ini saya paling tidak menemukan residunya. Paling tidak ada orang-orang yang, ya misalkan kalaupun saya tadi shoot ini tadi, anak-anak ini dieksploitasi, wajahnya nggak akan seceria ini gitu. Kalau anak-anak, ya maaf Pak, kalau Bapak, ini mohon maaf ya Pak, Iya. Bapak bisa saja kan berpura-pura, berakting. Ya. Tapi kan kalau mereka ini kan umur mereka paling berapa? 14? Belasan, Iya, 15. Dan kalaupun berakting pasti kan, kalau saya pikir ya itu tadi sulit untuk mengatakan itu. Saya pun di sini tidak dibayar juga. Iya. Saya melakukan ini tidak ada sama sekali janji project atau apapun. Ini murni adalah ke penasaran saya. Dan kenapa saya hanya melakukan ke kasus ini, karena saya sudah mendapatkan izin dari lawyernya, karena saya nggak mau juga berurusan hukum tentang ini, dan makanya saya sekarang ketemu dengan Pak Akhyat ya. Iya. Nah, ini membuat saya malah tambah bingung lagi melihat di luar tuduhannya seperti itu, setelah datang ternyata ya nggak seperti yang dituduhkan. Apa yang Bapak bisa tambahkan lagi? Mungkin dari sisi ini Pak. Ketika nanti jam-jam makan gitu Bapak boleh Jam lihat berapa sendiri. Ini kalau siang kan sudah berlalu. Iya. Tadi jam 12 mereka makan siang. Nanti jam setengah 6 atau jam 6. Jam 6 sore itu makan malam. Mereka kan 3 kali makan Pak. Oke. Pagi, Sarapan. siang, malam. Malam itu di mana makannya? Di tempat makan. Oke, mereka ngumpul semua. Mereka ngumpul semua dan tapi wajib antri. Oh, Antri oke. dulu, mereka antri. Antrinya begini, kita ngajari mereka sampai antri. Yang muda dulu atau anak yang baru dulu, contoh sekarang kelas 10 gitu kan. Kelas 10 itu yang didahulukan yang putri dulu. Iya. Antri di depan, setelah itu baru cowok. Kelas 10 selesai baru kelas 11. Kelas 11 yang cewek baru cowok. Berikutnya juga begitu. Berarti didulukan memang yang lebih kecil atau lemah Iya, ya. yang lemah dulu. Baik. Nah,
biar tidak ada apa artinya ketakutan di adik-adik itu, dan memberikan apa ya ibaratnya mengayomi si kakak ini terhadap adiknya. Dan nanti Bapak bisa lihat bahwa di sana anak-anak itu ya bebas, kamu mau ngambil sebanyak apapun nasi yang kamu inginkan, yaitu ini. Dan nanti ketika ternyata setelah antrian habis kok makanan itu ternyata masih ada, yang mau nambah silakan. Jadi tidak dibatasi kita tanding-tanding kalau satu piring kamu ini enggak gitu. Tidak diransum kayak kalau tentara kan ya harus segitu, atau napi begitu Pak. Betul. Tidak gitu, Bapak boleh lihat itu. Dan keseharian kita itu membagi sabun, peralatan pribadi mereka lah, mulai sabun, odol, semua itu kan ya betul-betul semua dapat mereka. Bahkan mohon maaf yang perempuan ya sampai pembalut. Oh iya. Itu betul-betul ya diberikan. Nah Pak, kalau gitu bagaimana kalau seandainya saya meminta Bapak untuk menyampaikan pesan terutama untuk RB yang dia ini melakukan accusation-nya Pak, penuduhannya itu tadi. Untuk Rob, saya tidak ingin menggali kebaikan yang kami lakukan kepada, tetapi mohon dengan kejujuran hati kamu, nurani kamu sendiri, bahwa selama kamu berada di SPI, kamu betul-betul memperoleh haknya sebagai siswa, hakmu sebagai karyawan, dan bahkan kebaikan yayasan yang diberikan kepada Anda ini sangat luar biasa. Dan saya mendapatkan informasi dari dokter pada waktu saya mendampingi Anda di rumah sakit, hanya tinggal beberapa waktu saja ketika ini ada keterlambatan, itu membuat kesempatan ketigamu itu bisa hilang. Nah, sekali lagi kami hanya berharap nurani yang engkau miliki itu bisa kembali selayaknya bagaimana pendidikan yang selalu kami ajarkan untuk kalian, bahwa selalu bersyukur, selalu mau berterima kasih, selalu mau berbaik hati kepada siapapun, khususnya orang-orang yang membantu kita di dalam kehidupan. Terima kasih. Baik Pak Hyat, terima kasih banyak atas waktunya. Kalau yang boleh saya bilang, saya ahli mengetahui seseorang berbohong atau tidak. Saya sudah memiliki penilaian saya, bagaimana menurut kalian semua. Izinkan saya untuk melakukan penelusuran lebih jauh. Terima kasih atas waktunya. Salam untuk keluarga, salam untuk anak-anak juga, dan salam buat teman-teman yang ada di sini. Mari Pak. Mari ikuti saya. Ya sambil nonton ngikutin kasus yang di sini. Ini kalau sekolahnya sampai ditutup gimana coba? Saya nggak terima. Saya nggak terima. Nah, tapi kan kamu siapa kok nggak terima? Terus apa yang akan kamu lakukan? Aku sambil makan ya? Iya. Dia yang diutamakan, dan di hadapan anak-anak menganggap dia itu lebih tinggi dibanding bapak ibu guru. Oh masa? Iya. Anak mestinya kan lebih taat dengan bapak ibu guru. Tapi waktu itu enggak.